Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Renaldi Sapriansah, MH, SC, MPM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri Sophia Hakim. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tantangan ekonomi politik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Politik, yang materi ini diajarkan oleh Pak Renaldi pada pertemuan perkuliahan yang ke-8. Seperti kata MH Ainun Najib, secara filosofis sesungguhnya tak ada orang besar dan tak ada orang kecil dalam takaran pemilihan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Baik, jadi kita kepada pembahasan tantangan ekonomi politik. Membicarakan tentang ekonomi politik. Dalam ekonomi politik ini banyak sekali tantangan yang terjadi, baik dalam maupun luar, baik di dalam negara dan di luar negara. Yaitu yang pertama terjadinya krisis demokrasi, seperti kata Wolf pada tahun 2017 bahwa saat ini demokrasi dalam resesi setelah mengalami kemajuan antara 1970-an hingga awal 2000-an. Artinya dia beropini bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Dengan kata lain, demokrasi mengalami penurunan kepercayaan dalam hal ekonomi global liberal. Dalam beberapa pengamatan peneliti seperti Wolf, jumlah negara berdaulat yang dinamis telah meningkat pesat, terutama sejak tahun 1945 yang berkorelasi erat dengan perdagangan. Lalu pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 adalah adanya periode globalisasi dan demokratisasi. Sebaliknya tahun 1920 sampai dengan 1930-an adalah periode globalisasi dan demokratisasi. Lalu pada tahun 1950-an dan 1960-an merupakan periode stabilitas karena dimulainya kenaikan ekonomi negara-negara yang berpenghasilan tinggi yang diimbangi dengan berawalnya ekonomi sebagian besar negara-negara yang baru merdeka. Globalisasi muncul kembali pada tahun 1970-an, diikuti dengan demokratisasi. Selain globalisasi, indikator kuat yang utama adalah kemenangan demokrasi dalam perang dunia dan perang dingin. Singkatnya, revolusi industri pada akhirnya mengarah ke revolusi politik.
dari otokrasi menuju demokrasi. Krisis ekonomi ini berdampak pada krisis keuangan terhadap demokrasi. Walaupun Indonesia tidak merasakan krisis keuangan pada tahun 2008, tidak demikian dengan sektor keuangan dunia. Bahkan sejak tahun 2000-an, bisnis properti dan kredit mulai terasa melemah. Dan dapat kita simpulkan yang perlu diperluas merekomendasikan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menstabilkan dan melindungi pasar keuangan di masa depan. Lalu tantangan ekonomi politik selanjutnya berdampak pada perjanjian internasional terhadap demokrasi. Bencana keuangan pada tahun 2008 menimbulkan masalah buruk dalam tatanan ekonomi global. Kekacauan keuangan ini kemudian menjalar ke dalam krisis politik yang membahayakan hubungan antara ekonomi yang didorong pasar dan demokrasi, di mana menurut Wolff, tatanan global selama 3 dekade terakhir telah memberikan hak istimewa pada beberapa elit yang melihat pendapatan dan kekuatan politik mereka berkembang dan mengorbankan jumlah pekerja yang jauh lebih besar yang telah melihat pendapatan mereka terhenti dan pengaruh politik mereka berkurang. Lalu aluran ekonomi global ini memungkinkan pekerjaan diabaikan dan modal dialokasikan, di mana dialokasikan kembali dengan cara yang tidak menguntungkan sebagian besar orang yang memilih dalam pemilihan umum. Lalu Wolff juga menguraikan 2 alternatif pengaturan ulang kapitalisme internasional yang digerakkan oleh elit saat ini. Lalu pilihan lain muncul di panggung politik dunia adalah oleh salah satu demokrasi non-liberal atau kediktatoran langsung, di mana penguasa terpilih melakukan kontrol atas negara dan para kapitalisnya. Demokrasi dan kapitalis hendaknya dapat bertumpu pada cita-cita yang sama bagi setiap orang, yakni dapat berbagi dalam pengambilan keputusan politik yang terbaik. Demokrasi di Indonesia, di mana demokrasi di Indonesia ini menjadi sorotan oleh negara-negara di dunia karena perjalanan panjangnya menuju demokrasi. Salah satu yang menjadi perdebatan yang menonjol tentang demokrasi adalah keterlibatan kekuatan negara, tingkat otonomi, masyarakat sipil, suara masyarakat, baik dimiliki dan tidak dimiliki oleh negara. Lalu dalam demokrasi Indonesia ini ada beberapa tantangan juga, yaitu perkembangan Islam yang pesat, di mana Indonesia merupakan penduduk muslim yang terbanyak di dunia, dan kemajuan Islam saat ini tidak dipungkiri telah banyak membawa manfaat yang baik bagi perkembangan moral masyarakat. Suasana Islam sangat terasa di Indonesia dan membawa pengaruh positif
dalam perkembangan moral masyarakat. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa terdapat kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan Islam yang beraneka ragam. Karena latar belakang budaya, pendidikan, pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain, yang membawa kepada perilaku dan sikap yang berbeda-beda. Tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana kemajuan Islam yang pesat ini juga menunjukkan perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia yang lebih baik. Lalu, tantangan demokrasi Indonesia yaitu perlindungan hak-hak minoritas, di mana negara bertanggung jawab melindungi hak-hak minoritas dari rasa aman dan memperoleh hak-hak dan beribadah. Ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari segala ancaman dan kekerasan yang dulu dirasakan kaum minoritas sudah tidak ada pada zaman sekarang ini, karena pemerintah sudah melindungi mereka dari rasa aman. Lalu, tantangan demokrasi Indonesia mengatasi radikalisme Islam. Pemerintah dinilai sudah cukup berhasil dalam menghadapi teroris yang terang-terangan bertindak dan memperoleh keberhasilan penting dalam menanggulangi radikalisme di daerah-daerah rawan politik seperti Poso. Dalam pengamatan beberapa ahli seperti Friedman dan Tiburci, dikatakan bahwa dukungan politik atau simpati untuk kekerasan dan serangan teroris sangat rendah dan menurun dari waktu ke waktu. Namun, sudah sedikit ada kemajuan yang dicapai dalam menangani kekerasan dan tindakan skala kecil intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok garis keras seperti FPI dan HTI. Sekarang di Indonesia organisasi tersebut sudah dibubarkan. Lalu dalam pengamatan mereka, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi kekuatan Islam radikal sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, yakni hanya berupa ancaman dari aktor militan yang tetap ada, belum menghilang, namun ancaman itu telah menjadi lebih politis daripada hanya masalah keamanan fisik. Lalu tantangan demokrasi Indonesia yaitu hak demokrasi oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia kini mulai mengenal demokrasi dalam segala aspek. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan kelompok masyarakat sipil sangat aktif dalam menunjukkan pelanggaran. Misalnya pelanggaran militer dan korupsi yang terjadi bersamaan. Peran media sangat besar dalam peristiwa ini, yaitu peningkatan pengertian hak-hak sipil perihal wewenang dan tanggung jawab atas kegagalan oleh para pemimpin. Para warga sipil akan tahu sejauh mana negara memberi hak perlindungan dan sejauh mana negara memberi hak demokrasi kepada rakyatnya yang dicapai oleh mereka. Selain itu, sejauh mana pemerintah menjamin setiap warga negara bebas untuk hidup, belajar, beribadah, dan mengekspresikan diri mereka sendiri secara bebas. Menurut Friedman dan Tiburci, perubahan politik yang terjadi di Indonesia 10 tahun terakhir tidak ada yang mencengangkan. Meski kondisi politik pada 1996 diperkirakan demonstrasi massa akan membantu
pendorong kemajuan demokrasi. Tetapi nyatanya belum. Sistem politik Indonesia hari ini adalah sistem demokrasi terbuka, yaitu adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, diperebutkan oleh banyak pihak, dan telah terjadi desentralisasi kekuasaan dari pusat yang telah menghasilkan pemilihan lokal untuk pemimpin lokal, hak pilih universal, dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi secara konsisten di tempat pemungutan suara. Yaitu tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia adalah adanya korupsi. Korupsi masih menjadi masalah di Indonesia. Di tingkat nasional ada upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi korupsi. Meskipun ada perubahan yang sangat positif, Indonesia masih menghadapi rintangan politik ini, di mana sangat besar terjadinya korupsi. Dari pengertiannya, korupsi adalah salah satu masalah paling signifikan yang menjangkiti Indonesia saat ini. Definisi paling dasar korupsi adalah bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Bisa jadi itu suap atau bantuan yang diperlukan agar dapat menerima perlakuan istimewa untuk sesuatu hal. Bagi penerima suap yang diharuskan melakukan sesuatu seperti harus membayar suap secara berturut-turut, atau bantuan suap sebagai imbalan kepada pejabat untuk melihat ke arah lain saat aktivitas ilegal dilakukan seperti pembalakan liar. Salah satu penyebab paling dramatis dari reformasi politik di Indonesia adalah desentralisasi kekuasaan yang signifikan. Pembentukan kekuasaan telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu kembalinya hal ini mempengaruhi akuntabilitas, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Selama 10 tahun terakhir dari 2012, KPK telah menjadi lembaga yang sangat kuat dan telah menyebabkan sejumlah ketakutan dan rasa takut di kalangan pejabat pemerintah di berbagai tingkatan. Namun perlu dipertanyakan sejauh mana pemerintah benar-benar serius menindak korupsi ini. Harapan terbesar untuk penyembuhan penyakit korupsi ini adalah KPK. Namun KPK juga harus didukung secara penuh termasuk dalam peradilan. Oleh karenanya diungkapkan oleh Friedman dan Tiburji, tidak heran peneliti hadis dan Buhler mengatakan bahwa desentralisasi tentu menghasilkan akuntabilitas lokal yang besar. Lalu tantangan demokrasi Indonesia adanya radikalisme, di mana dari tahun 1908 hingga 2004 berita dari Asia Tenggara penuh dengan kisah-kisah mengerikan tentang kekerasan terhadap sektarian dan serangan dari kelompok-kelompok Islam militan, yaitu terjadinya pengaruh ada berbagai macam tradisi dan praktik Islam di Indonesia, yaitu kelompok yang sangat toleran terhadap tradisi Sufi di Sumatera dan di tempat lain, dan tradisi praktik Sunni yang telah disesuaikan secara budaya dan adat istiadat Indonesia, meski ada juga sebutan Arabisasi, yakni praktik Islam yang merayap karena lebih banyak ide, kebiasaan, dan praktik-praktik telah ditransmisikan dan diadopsi di Indonesia dari Timur Tengah.
Lalu radikalisme ini di Indonesia kini sudah menyusut dan karena aktifnya kegiatan Densus 88. Namun kewaspadaan senantiasa dibutuhkan. Dari materi yang saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa dengan mempelajari ekonomi politik, terutama di Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia dapat belajar dari sejarah, menelaah dan mengambil hikmahnya yang diperoleh. Pengalaman kolonisasi Belanda menyisakan trauma yang dalam bagi masyarakat dan bangsa Indonesia atas peristiwa penjajahan itu. Oleh karenanya hendaknya kejadian masa lalu dapat dijadikan pelajaran dan cermin sehingga dapat menimbulkan sebuah kewaspadaan. Yaitu hal yang patut kita waspadai adalah sikap-sikap kolonisasi di masa kini, yaitu tidak menutup kemungkinan terjadi kolonisasi terhadap bangsa sendiri, dan oleh karenanya tindakan-tindakan yang mengarah kepada kapitalisme, imperialisme harus segera diberantas untuk menghindari terjadinya peristiwa yang telah lalu atau di masa lalu. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah hendaknya berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mementingkan atau menguntungkan kepentingan elit atau penguasa. Dari pengalaman masa lalu, kiranya pemerintah akan berdiri di pihak paling lemah, membuat benteng perlindungan terhadap rakyat kecil, terutama menghadapi globalisasi perdagangan dunia. Perdagangan dunia saat ini tetap berjalan sebagaimana biasanya. Seperti apa yang disampaikan Adam Smith, "The invisible hands" akan selalu berlaku. Oleh karenanya, pemerintah harus turut berperan untuk melindungi masyarakat lemah, tempat produsen kecil menghadapi serangan globalisasi. Peristiwa 212 yang jika benar-benar dari rakyat untuk rakyat sudah sepatutnya menjadi reaksi positif dari pemerintah. Hal ini yang barangkali menjadikan suatu dilema bagi pemerintah untuk turut mendukung dalam kegiatan yang baik ini adalah karena diselipkan kegiatan politis di dalamnya yang disebut 2019 ganti presiden. Namun jika saja dapat dilangsungkannya koordinasi yang baik, menggandeng tokoh agama atau ulama yang untuk mengayomi rakyat, menjadikan penyambung lidah antara pemerintah dan rakyat, sehingga tujuan akan dicapai merupakan tujuan bersama menuju Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang semakin tegak dalam jajaran negara lain dengan kemampuan perekonomian yang semakin kuat menjadikan sasaran para peneliti ekonomi politik untuk mengenal lebih jauh, sehingga tantangan-tantangan yang sekiranya dihadapi Indonesia di masa depan menjadikan Indonesia lebih siap lagi. Lalu dari pengalaman terjadinya peristiwa di masa lalu, baik di negara sendiri maupun di negara lain, kiranya dapat memberi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk dapat diambil hikmahnya. Apapun sistem ekonomi yang akan dijalankan oleh negara, baiknya mengedepankan kepentingan rakyat, melindungi tumbuhnya proletar dan UKM secara harmonis,
dan dipastikan dapat meraih sinkronisasi yang diharapkan menjadi Indonesia yang lebih maju. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.